Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. La ilaha illallah. Allahu akbar, astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah di pagi ini kita dipertemukan oleh Allah melalui Zoom meeting. Insya Allah diliputi dengan keberkahan dan mengantarkan kita pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, semangat, produktif, dan tenang itu yang amat sangat dikehendaki oleh setiap orang, terkhusus hamba-hamba Allah yang memiliki kepribadian yang paripurna yang oleh Allah disebut sebagai ibadur rahman. Sehat amat sangat diharapkan oleh setiap orang dan sakit amat sangat tidak diinginkan oleh setiap orang. Dalam pandangan Islam, sakit memiliki makna religius. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, bahwa sakit adalah sebagai cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sakit sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan derajat dan kebaikan. Lantas yang ketiga, bahwa sakit adalah sebagai penghapus dosa atau kifarat dosa. Adapun yang keempat, bahwa sakit sebagai kondisi yang dapat mendatangkan pahala di kemudian hari, terutama dalam kehidupan sesudah mati. Dan yang kelima, bahwa sakit adalah sebagai proses penyucian diri, begitu. Inilah religiositas sakit dalam pandangan Islam. Berdasarkan itu, maka kemudian bagaimana kita menghadapi sakit dan kemudian bagaimana kita dalam mendapatkan kesembuhan dari sakit itu. Nah, ternyata memang di masyarakat mensikapi sakit untuk sampai pada kesembuhan itu muncul beberapa persoalan yang tak jarang menimbulkan kontroversial dalam bidang fikih, gitu ya. Yakni seputar masalah spiritualitas atau religiusitas pengobatan. Tadi Ustadz Dr. Agus Sukaca telah menyampaikan mayoritas di kalangan umat Islam bahwa berobat adalah menjadi kewajiban. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam bermasyarakat atau di masyarakat terhadap persoalan ini terdapat 2 pandangan yang sama-sama mendasarkan alasan-alasannya pada teks-teks keagamaan. Baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalangan mayoritas berpendapat bahwa perawatan medis memiliki nilai spiritualitas dan religiusitas.
bahkan diwajibkan oleh agama. Gitu. Nah itu seperti yang tadi dalil-dalilnya diungkapkan oleh Dr. Agus Sukatsa. Sementara kalangan minoritas berpandangan bahwa ilmu pengobatan tidak memiliki nilai spiritualitas dan religiositas. Itu pandangan minoritas saja. Bahkan kalangan yang lebih minoritas itu berpandangan bahwa secara agama lebih bermanfaat bagi si sakit untuk tidak mendapat perawatan medis, tetapi cukup bersabar dan percaya kepada takdir Allah. Nah, ini kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu. Pandangan yang terakhir ini, pandangan yang tadi lebih minoritas itu, tentu saja banyak dianut oleh sebagian kalangan sufi. Ya. Ini tentu saja sufi dalam wilayah tasawuf. Kalau sufi kata Pak Abdul Mu'ti itu katanya suka nonton film gitu. Nah, dari pengikut tarekat yang meyakini bahwa penyakit merupakan takdir Allah dan karenanya tidak boleh ya, melawannya dengan cara mengobati, melainkan harus dihadapinya dengan kesabaran. Nah, ini pandangan yang paling minoritas itu, begitu ya. Nah, tentu saja bahwa menurut pandangan ini sehat dan sakit merupakan ketentuan atau takdir, gitu. Jika Tuhan telah menentukan sakit atau sehat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolak atau menahannya, begitu. Menurut pandangan ini, orang yang sakit seharusnya cukup bersabar dan pasrah atas kehendak Allah. Nas keagamaan yang dapat dirujuk antara lain adalah Al-Quran surat Luqman ayat 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim wasbir ala ma asobaka inna zalika min azmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah. Dengan demikian, menurut pandangan ini, pengobatan atau perawatan medis tidak ada manfaatnya dalam agama. Di antara ulama, dalam hal ini ulama teolog dan fuqaha yang mengabaikan arti penting berobat dalam agama ini adalah justru Ibnu Taimiyah, begitu. Ya. Nah, berbeda dengan pandangan di atas, mereka yang menganjurkan untuk berobat, ya, seperti yang tadi oleh Dr. Agus Sukatsa disampaikan, berbagai macam dalil yang ditemukan, begitu ya, bahwa itu tidak ditemukan nas keagamaan resmi baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang memberikan keterangan pembenaran untuk mempertahankan kondisi sakit atau pembenaran untuk tidak berobat. Ya, dalam hal ini untuk melakukan perawatan medis, begitu. Adapun perintah untuk bersabar dan bertawakal dalam menghadapi musibah seperti yang banyak diungkapkan oleh Al-Quran, bukan berarti larangan untuk melakukan perawatan medis, begitu. Nah, inilah kemudian yang dianut oleh mayoritas tadi, bahwa berobat menjadi kewajiban didasarkan pada dalil-dalil yang tadi. Oleh karena itu sebenarnya melalui berobat, perawatan medis, itu adalah mempertemukan takdir Allah
untuk masuk kepada takdir yang lain. Nah itu dalil-dalilnya tadi oleh Dr. Agus Sukata sudah disampaikan. Bahkan di antara dalil yang dipakai sebagai dalil umum bahwa perawatan medis itu dan berobat itu menjadi sesuatu yang diwajibkan, itu dipakai dalil yaitu surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu sekalian dan diri ahli kamu dari terjerumus ke dalam api neraka. Kita tahu bahwa suasana neraka itu adalah suasana ketersiksaan. Maka substansinya adalah menjaga diri dan ahli itu jangan sampai berada di dalam ketersiksaan. Oleh para ulama difahami bahwa lafazku dalam kalimatku anfusakum adalah lafzul amr, yaitu kalimat perintah yang menunjukkan hukum wajib sebagaimana kaidah usul itu. Jadi ini beberapa hal yang kita tahu dalam kenyataan itu. Nah, di ayat yang lain juga oleh para ulama dipakai dasar bahwa bagaimana wajibnya berobat itu. Ya, kita temukan misalkan saja di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu sekalian di jalan Allah dan janganlah kamu sekalian membiarkan diri kamu berada di dalam kebinasaan dan berbuatlah baik. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu berobat, melakukan perawatan medis ini adalah bagian kebaikan bagi dalam pandangan mayoritas umat Islam dan itu menjadi ijtihad Muhammadiyah sehingga tadi Muhammadiyah menyediakan institusi-institusi perawatan itu. Hanya mungkin yang kemudian perlu ada penjelasan dari wilayah medis begitu ya. Apa konsekuensi logisnya bila orang sakit mengkonsumsi obat-obatan itu begitu. Nah, ini yang mungkin orang medis harus menjelaskan konsekuensi logis ya, dari orang yang sakit yang mengkonsumsi obat-obatan itu begitu ya. Ya baik dalam sekarang ini katakanlah bagaimana obat itu diolahnya, apa orang yang disebut orang obat kimia atau obat herbal sama saja itu kan dari pengolahan ada unsur-unsur kimianya. Nah ini mungkin yang perlu ada penjelasan dari medis. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana konsekuensi logis bagi si sakit ketika dia sudah mengkonsumsi obat begitu. Kalau saya sebagai orang yang katakanlah diabetes begitu ya, itu karena mengkonsumsi metformin, ya saya harus melakukan tawaf dan sa'i tiap hari dalam tanda kutip begitu ya. Itu untuk mengendalikan otot-otot itu begitu sehingga supaya tetap bisa bugar begitu ya. Nah, kemudian kita juga temukan bagaimana Rasulullah kita dapatkan doa-doa ketika orang mengkonsumsi obat-obatan itu. Ya, misalkan saja bahwa doa ketika minum air zam-zam itu tidak hanya sekedar dipakai doanya itu ketika minum air zam-zam, tapi itu juga tentu saja menjadi sesuatu yang baik bila itu digunakan ketika mengkonsumsi obat. Ya.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wasyifa'u min kulli da'in, begitu. Itu sesuatu yang baik. Di samping misalkan saja yang umum yang biasa kita pakai, azhibil ba'sa Rabbanas isfi wa antas syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'a la yugadiru saqoma. Atau kita juga bisa menuntunkan pada orang-orang yang sakit ketika mengkonsumsi obat itu untuk selalu mendawamkan doa. As'alullahal azim, Rabbul arsyil azim, ayyasfiyani, begitu. Jadi itu yang perlu dilakukan karena memang ujungnya bahwa kesembuhan itu bukan dari obat, tetapi kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan usaha yang sungguh-sungguh dan dibarengi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ada religiusitasnya bahwa sakit itu adalah bagian proses untuk mendapatkan kifarat, maka tentu saja memohon ampunan kepada Allah dan selalu ingat atas peringatan Allah itu dilakukan. Saya kira ini sebagai tambahan yang saya sampaikan, mungkin nanti teman-teman dokter gitu ya, itu bisa mengelaborasi tentang pertanyaan tadi yang dari saya yang perlu diungkapkan kepada umat bahwa apa konsekuensi logisnya bila seseorang telah mengkonsumsi obat. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.